Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahayu lancar bagus, kepanggil malih kalian Ustazah ing pelajaran basa Jawa. Piye kabare kabeh? Muga-muga kabeh tansah sehat walafiat, ora kurang satunggaling apa. Barokallah. Nah, saiki awake dhewe wis arep PAS, penilaian akhir semester. Wingi wis liburan, saiki sampean siap-siap kanggo penilaian akhir semester. Sampun siap? Insya Allah Ustazah siap, Masya Allah. Nah, pelajaran bahasa Jawa semester iki awake dhewe mulai bab 1 sampai dengan bab 3. Ing bab 1 sampean sinau tentang apa yo? Masih ingat? Iya, tentang teks deskripsi, teks narasi, dan teks lainnya. Nanti soal yang dibahas di bab 1 ini ada beberapa soal, tidak banyak. Tentang pertama, siswa itu mengenal, memahami, dan mengidentifikasi teks narasi atau teks deskripsi. Indikator soalnya, Ustazah mengambil soal tentang pengertian teks deskripsi. Apakah itu teks deskripsi? Masih ingat? Teks deskripsi yaitu tulisan kang gagasan pokoke ngandharake utawa nggambarake kanthi cara nggambarake objek, kemudian panggonan utawa kedadian kanthi njlimet rinci sampai utawa nganti sing maca iku rumangsa melu dhewe nyawang lan ngrasakake kedadian sing ditulis oleh ide pokok yang digambarkan oleh penulis. Itu teks deskripsi. Kemudian ada bacaan tentang membaca teks narasi atau teks deskripsi. Terus ada lagi mengidentifikasi struktur teks deskripsi. Ayo ingat ya, apa itu struktur teks deskripsi? Struktur teks deskripsi ada 3, yaitu identifikasi, klasifikasi, dan deskripsi bagian. Ingat ya, struktur teks deskripsi yaitu identifikasi, klasifikasi, dan deskripsi bagian. Kalau identifikasi itu adalah objek, panggonan, atau barang yang diandharake atau diceritakan secara umumnya. Itu namanya identifikasi. Kemudian ada diklasifikasi. Klasifikasi itu mengandharake atau menggambarkan bagian-bagian dari objek tadi. Kemudian lebih spesifik lagi, yang ketiga yaitu deskripsi bagian. Deskripsi bagian yaitu ngandharake atau menggambarkan bagian-bagian dari kanthi secara rinci, lebih terperinci lagi. Itu di bab pertama. Kemudian yang kedua, sampean mengenal, memahami, dan identifikasi teks tentang peristiwa faktual secara lisan dan tulis. Menjelaskan jenis-jenis berita. Masih ingat apa itu jenis-jenis berita? Berita apa saja? Ada apa saja berita? Ingat nggak? Insya Allah ingat Ustazah. Nah, berita itu, berita atau pawarto. Apa itu pawarto? Pawarto itu adalah andharan marang liyan ngeneni kedadian kang nyoto, berarti sesuai dengan kenyataannya. Macam-macamnya pawarto atau berita itu ada beberapa, ada berapa? Ada 4. 1, berdasarkan isinya. Berdasarkan isinya ada pawarto politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, olahraga, lan sapanunggalane. Kemudian berdasarkan atau ada dasar sumbernya. Berdasarkan sumbernya ada fakta atau pawarto saka kedadian langsung utawa nyoto. Kemudian ada opini. Terus ada campuran antara kedadian lan penemu narasumber. Kemudian yang ketiga, andharan bobote fakta. Berdasarkan bobotnya fakta atau berat ringannya fakta, andharan itu ada pawarto fakta, memang benar-benar terjadi atau pancen atau kedadian sing pancen terjadi, benar-benar terjadi. Kemudian pawarto ditambah andharan marang bab kedadiane. Kemudian yang ketiga ada pawarto opini, wujudnya penjelasannya atau andharane wartawan. Kemudian pawarto apus-apusan atau ngapusi, hoax. Kemudian yang keempat, berdasarkan atau ada dasar sumebare pawarto utawa wilayah. Berdasarkan sumebarnya pawarto atau wilayah penyebarannya, pawarto
atau berita itu dibedakan menjadi pawarta regional, pawarta lokal, pawarta regional, pawarta nasional, lan pawarta internasional. Itu jenis-jenis dari berita. Kemudian jangan sampai lupa menggunakan unggah-ungguh basa ngoko lan basa kromo. Insya Allah bisa ya, bisa Ustazah. Tidak banyak soalnya Ustazah menggunakan basa ngoko dan basa kromo. Cuma diambil kalimat, sampai nanti di kalimat tersebut silakan ini diartikan dalam basa kromo atau sebaliknya. Nah, kemudian di bab selanjutnya mengenal, memahami dan identifikasi berbagai ragam gaya bahasa atau basa rinenggo. Apa basa rinenggo? Basa yang indah, indai amarga direnggo-renggo utawa dipaesi. Nah, di sini indikator soalnya sampean disajikan mulai dari pengertian tembung sarojo, kemudian pengertian tembung camboran, kemudian pengertian tembung entar. Nah, plus menulis kalimatnya. Menulis kalimat menggunakan tembung sarojo, menulis kalimat menggunakan tembung camboran, dan menulis kalimat menggunakan tembung entar. Masih ingat beda-bedanya? Insya Allah bisa. Bisa kan? Bisa, Ustazah kan sudah mengulang, pintar. Nah, apa itu tembung sarojo? Tembung sarojo ya kuwi tembung loro, dua kata atau lebih ya, yang artinya atau tegese sama atau hampir sama. Dua-duanya digunakan atau semua digunakan untuk menguatkan arti atau bangetake surasane. Tembung sarojo yaiku dua kata atau lebih sing artine utawa tegese padha utawa meh padha digunakake kabeh karo menguatkan arti. Contohe sekti mandraguna, ijo royo-royo, edi peni. Apalagi banyak kok contohnya. Nah, yang kedua yaitu tembung camboran. Apa itu tembung camboran? Tembung camboran yaitu tembung loro atau dua kata atau lebih yang artinya berbeda, semuanya digunakan tetapi menimbulkan arti kata baru. Nah, coba lebih spesifik lagi, tembung camboran itu ada dua macam, yaitu tembung camboran wuto dan tembung camboran tugel. Apa itu wuto? Wuto itu berarti dua katanya ini digunakan semuanya. Dua katanya ini artinya berbeda. Ketika dua-duanya digunakan akan menimbulkan arti kata baru. Contohnya, Nogosari. Aku dek wingi mangan mak Nogosari diparingi golek rasane enak banget. Nah, apa itu Nogosari? Nogosari asal kata dari nogo dan sari, dua kata yang berbeda. Nogo dan sari. Tapi dua kata ini ketika digunakan Nogosari apakah nogo dan sari? Tidak. Artinya apa? Jajan. Apalagi selain Nogosari banyak kata contoh-contoh yang lainnya. Kocomoto, dadar gulung, dadar lan gulung. Tapi artinya dadar gulung apa? Jajan. Terus ada lagi madu mongso, asal kata dari madu dan mongso. Tapi ketika digunakan madu mongso maka artinya adalah jajan. Pintar. Terus tembung camboran tugel. Kalau tugel berarti diambil suku katanya saja atau singkatan, lebih gampangnya seperti itu. Contohnya Dubang asal kata dari itu abang, Bangjo asal kata dari abang ijo. Nah, itu nggih. Dua kata yaitu tembung camboran, tembung sarojo dan tembung camboran. Kemudian yang ketiga yaitu tembung entar. Tembung entar yaitu tembung loro atau dua kata atau lebih sing digabung dadi siji lan tegese dadi beda saka asal usule. Atau tembung entar itu tegese ora kaya teges saklugune atau tidak berdasarkan arti sebenarnya yang merupakan dia itu adalah arti kiasan. Arti kiasan utawa tembung kang ora kena ditegesi sakwantai atau kata-kata yang tidak bisa diartikan sebenarnya, bukan arti sebenarnya tapi mengandung makna kias. Itulah tembung entar. Ingat ya, tiga perbedaannya dari tiga tembung tadi. Tembung sarojo katanya sama
tapi digunakan bersama-sama untuk menguatkan arti. Tembung campuran, dua kata yang berbeda tapi menimbulkan arti kata baru. Tapi kalau tembung intan yaitu dua kata atau lebih yang artinya berbeda tapi tidak bisa diartikan arti sebenarnya atau memiliki arti kiasan. Contohnya, adol ayu, adol bagus, adol keringet, apalagi kandel kupinge, terus kasar tembunge, lan sak panunggalane. Udan tangis, apa itu udan tangis? Akeh sing nangis. Itu contohnya dari tembung intan. Bisa membedakan? Insya Allah. Silakan lebih dalam dipelajari lagi. Kemudian yang ketiga, di bab tiga ini mengenal, memahami dan identifikasi berbagai ragam gaya bahasa. Besar sudah. Di bab ketiga ini sampai belajar tentang tembang mocopat. Bab 4 mengenal, memahami dan identifikasi tembang mocopat sesuai dengan kaidah. Bab yang terakhir yaitu tembang mocopat. Di tembang mocopat di bab 4 ini mengenal, memahami dan identifikasi tembang mocopat sesuai dengan kaidah. Pertama, menjelaskan pengertian tembang mocopat. Apa tembang mocopat? Tembang loh ya, bukan tembung. Kalau tembung itu artinya kata, tapi kalau tembang artinya lagu. Tembang utawa kumpulan dari kata-kata atau kumpulan tetembungan sing kaiket utawa yang terikat dening oleh guru gotro, guru lagu, lan guru wilangan. Apa itu guru gotro? Gotro artinya baris. Berarti guru gotro adalah cacahing gotro, jumlah baris saben sapodo, jumlah baris dalam tiap bait. Karena masing-masing tembang mocopat itu memiliki ciri sendiri atau terikat dengan jumlah baris sendiri-sendiri. Ada peraturannya sendiri-sendiri. Kemudian yang kedua, guru lagu. Apa itu guru lagu? Ingat-ingat, kalau ingat lagu berarti ingat suara. Dong dingin suara ing pungkasaning gotro, atau suara yang muncul di akhir baris. Di akhir baris ya. Diperhatikan di baris tersebut ada suara apa? Suara yang diinginkan adalah suara huruf vokal. Huruf vokal A, I, U, E atau O. Misalkan baris pertama guru gotro, guru lagunya atau suara yang munculnya itu suara huruf vokal apa? Apakah I, apakah U, apakah E atau apakah O? Kemudian yang ketiga, guru bilangan. Kalau ingat bilangan maka ilangan harus ingat bilangan atau cacah. Berarti cacaing wondo saben sak podo. Wondo itu artinya suku kata atau kecap. Jumlah kecap atau suku kata dalam tiap baris. Contoh, Ustazah memiliki contoh. Misalnya ini. Bener luput olo becik lawan bejo. Cilaka mapan saking ing badan priyangga dudu saka wong liya. Pramila den ngati-ati sakeh dirgama singgahana den eling. Ada berapa baris? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ono 7 gotro. Gotro pertama, bener luput ala becik lawan bejo. Guru lagunya terakhir adalah bejo. Maka guru lagunya adalah A, bejo. Kemudian guru wilangannya dihitung. Cacahing wondo atau jumlah suku kata atau kecap saben sak gotro. Bener luput olo becik lawan bejo. Berarti ada 12 guru wilangannya. A, guru lagunya tadi gotro yang pertama. Itu contohnya. Kemudian mengidentifikasi guru gotro, guru lagu dan guru bilangan sudah mengocopat. Terus mengartikan tembang pucung. Bagaimanakah caranya mengartikan tembang pucung? Kalau panjenengan atau sampean ingin mengartikan tembang pucung, silakan dibaca berkali-kali. Maksud dari tembang itu apa? Misalkan, Bapak pucung renteng-renteng kaya kalu, dawa kaya ulo, pencokanmu wis miring, sing disapa si pucung mung turut kutha. Bapak pucung ini dia berjejer-jejer seperti kalung, panjang seperti ulo. Kemudian mencoknya di wesi miring. Dan yang terakhir, sing disapa atau yang didatangi si pucung ini hanya tiap-tiap kota saja. Apakah tebakannya? Ini adalah kereta api atau sepur.
Masya Allah, pintar. Bab 1, 2, 3, dan 4 silakan dipelajari sendiri. Mudah-mudahan diberikan kelancaran dan sampean bisa mengerjakan soalnya dengan mudah dan diberikan kesehatan. Amin. Sampai di sini dulu. Semangat, selamat menyelesaikan soal PHS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.